Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Ramadan, bulan mulia penuh ampunan telah datang. Mari bersama-sama kita sambut datangnya Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan, serta dengan semangat untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya di bulan Ramadan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri dari segala sesuatu yang terkadang membuat manusia lupa bahwa hakikat sesungguhnya kehidupan adalah berbakti, berbuat kebaikan dan juga bersyukur. Yang istimewa tanpa kita sadari dengan berpuasa, sesungguhnya selain membersihkan diri kita secara rohaniah, jasmani, kita pun akan terjaga keseimbangan, sehingga puasa adalah cara agar kita dapat hidup teratur dan menjadi sehat. Maka di momen penuh rahmat ini, saya Sri Rahayu selaku Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan mengajak saudaraku muslimin dan muslimat, semoga untuk menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan sehingga rahmat dan berkah dapat sepenuhnya kita rasakan. Ngabuburit di Cikini membeli kolak serta cendol. Ayo semua bersihkan diri agar puasa kita afdol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Banda Aceh, jangan lupa membeli kopi. Jumpa lagi Sobat BKN dengan sajian penuh inspirasi. Kembali inspirasi Ramadan hadir di tengah santap sahur Sobat BKN dimanapun berada. Dan tentunya kami telah menyiapkan sajian penuh wawasan yang kita harapkan bersama dapat menjadi hasanah pengetahuan kita semua. Masih dalam rangkaian ulasan kajian kitab karya Tokoh Nusantara,
Hadir bersama saya saat ini seorang dosen yang juga peneliti manuskrip Ulama Nusantara dan juga beliau merupakan Dewan Pakar di Sanat Nusantara. Dalam beberapa episode sebelumnya, beliau juga telah hadir dalam program Inspirasi Ramadan ini dan mengulas sejumlah kajian kitab. Langsung saja kita sapa Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban atau kita akrab ya, kita sapa dengan sebutan Kang Aceng. Assalamualaikum Kang Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak April, alhamdulillah baik. Mbak April apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan puasanya, lancar? Alhamdulillah, Mbak April lancar juga ya. Alhamdulillah. Baik, Kang, tema kita pagi ini adalah mengulas mengenai tafsir Tarjumanul Mustafid karya dari Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh. Langsung saja, saya sudah tidak sabar untuk mengetahui sebenarnya Syekh Abdul Rauf Singkil dan apa yang melatar belakang beliau untuk menulis tafsir ini tuh apa? Ya, terima kasih Mbak April. Jadi salah satu karya terpenting dalam bidang kajian tafsir Al-Quran di Nusantara adalah kitab yang tadi disebutkan oleh Mbak April yang berjudul Tarjumanul Mustafid atau Turjumanul Mustafid, yang merupakan salah satu karya terpenting dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi atau kita kenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau ini adalah seorang ulama besar di Nusantara yang hidup pada abad ke-17. Beliau wafat pada tahun 1693. Dan Syekh Abdul Rauf Singkil ini menjadi mahaguru dari beberapa ulama besar penyebar agama Islam bagi generasi setelahnya. Di antaranya Syekh Abdul Rauf Singkil punya murid seorang ulama yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah persebaran agama Islam di Pasundan, yang bernama Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan. Lalu punya murid juga yang menjadi salah satu tokoh penyebar Islam yang berasal dari Mataraman, dari Kesultanan Mataram Islam di Yogyakarta, yang bernama Syekh Mu'tasim bin Abdurrahman dari Bagelen dari Mataram. Lalu juga menjadi guru daripada salah satu tokoh penting penyebar agama Islam di Minangkabau yang bernama Syekh Burhanuddin dari Ulakan. Termasuk halnya salah satu tokoh penting penyebar Islam di Semenanjung Malaya di Malaysia. Di Terengganu ada murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil yang bernama Tok Pulau Manis atau Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Kita bisa melihat bagaimana sentralistik peran dan juga kebesaran sosok daripada Syekh Abdul Rauf ini bisa dibuktikan dari banyaknya murid-murid beliau yang menjadi tokoh kunci daripada sejarah penyebaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, Syekh Abdul Rauf Singkil ini memiliki banyak karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan karya-karya yang beliau tulis ini sifatnya adalah karya pionir. Misalkan Syekh Abdul Rauf Singkil menulis satu karya tafsir Al-Quran yang menjadi perbincangan antara kita pada sahur kali ini, yaitu kitab Turjumanul Mustafid, dan tercatat sebagai kitab tafsir Al-Quran pertama yang ditulis secara lengkap di Nusantara, dari mulai juz 1 sampai 30. Baik, berarti pionir ya? Pionir. Baik. Yang kedua, Syekh Abdul Rauf Singkil juga menjadi pionir dalam penulisan karya jurisprudensi Islam, tuntunan hukum fikih muamalat, jinayat, dan seterusnya yang ditulis dalam bahasa Melayu Nusantara. Judul karya ini berjudul Mir'atut Tullab fil Muamalah bi Syariatillahil Malikil Wahhab. Yang ketiga, Syekh Abdul Rauf Singkil juga menjadi tokoh rekonsiliator antara dua kutub pemikiran yang pada saat itu terlibat dalam dinamika perdebatan wacana yang terjadi di Nusantara, antara kelompok yang dominan kecenderungan tasawuf filosofisnya atau teosofinya, seperti pandangan tentang bagaimana seorang hamba ini bisa menjadi pancaran daripada wujud Tuhan, atau yang kita kenal mungkin dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti, dengan pihak lain yang memang
lebih dominan daripada kecenderungan tekstualisnya. Dua kutub ini terlibat dalam dinamika perdebatan yang cukup sengit pada masa itu. Lalu Syekh Abdul Rauf Singkil hadir bukan untuk kemudian memusnahkan, merendahkan yang lain, tetapi merekonsiliasi daripada dua kelompok ini. Tanpa merendahkan, tanpa kemudian menyalahkan satu sama lainnya, tetapi mencari titik temu antara kubu para sufi falsafi ini dengan kubu para fuqaha atau kalangan tekstualis di sini, sehingga kemudian upaya rekonsiliasi yang dicetuskan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil ini menjadi legacy dan juga menjadi inspirasi bagi ulama generasi setelahnya, agar bagaimana kemudian perbedaan pandangan itu tidak disikapi dengan sinis, tidak disikapi dengan justru menjadikan dua pihak yang berbeda ini berjauhan, tetapi perbedaan ini kemudian bisa saling memperkaya, bisa saling melengkapi, bisa saling menyempurnakan, bisa saling mengkoreksi, dan pada akhirnya bisa saling menyempurnakan tadi itu. Nah, itu diantara hal yang menjadi beberapa kepioniran Syekh Abdul Rauf Singkil. Selain Syekh Abdul Rauf Singkil juga pionir dalam karya tafsir, pionir dalam karya jurisprudensi Islam, pionir dalam merekonsiliasi pihak-pihak yang sedang berdebat pada masa itu. Sekaligus Syekh Abdul Rauf Singkil juga menjadi pionir dalam sejarah penyebaran tarekat Syattariyah yang ada di Nusantara. Karena sepanjang penelusuran sejarahnya, Syekh Abdul Rauf Singkil inilah ulama yang pertama kali membawa dan menyebarkan ajaran tarekat Syattariyah ini. Salah satu tarekat terpenting yang kemudian banyak melahirkan bagi generasi setelahnya itu ulama-ulama pejuang. Seperti dalam Perang Jawa, Jawa Orlog, 1825 sampai 1830 waktu maghrib, Pak. Nah, kan 1830 waktu maghrib. Karena puasa ini jadi ingat buka waktu sahur juga ini. Masih sahur belum selesai ini udah ingat buka. Tetapi kembali ke Perang Jawa ini yang menjadi momen terpenting dalam sejarah gerakan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia ini. Kita kenal tokoh namanya Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini beserta beberapa orang-orang sekitarnya itu banyak terkoneksi dengan tarekat Syattariyah yang di Indonesia ini pionirnya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil dari Aceh ini. Nah, itu kita bisa bayangkan bagaimana sosok besar daripada tokoh yang menjadi perbincangan antara kita pada sahur kali ini. Baik, berarti semangat perjuangan itu masuk ke dalam tarekat itu ya? Semangat perjuangan, semangat bela negara, semangat nasionalisme, semangat memerdekakan diri agar menjadi manusia yang independen itu ya termasuk halnya diajarkan dalam tarekat itu. Baik, terkait dengan kitab tafsir ini, apa yang melatar belakangi beliau untuk menelurkan karya ini? Ya, Mbak April, jadi di antara hal yang melatar belakangi Syekh Abdul Rauf Singkil untuk menulis masterpiece, karya terpenting dalam tafsir Al-Quran ini adalah datangnya dari seorang perempuan. Perempuan yang pada saat itu memerintah Aceh. Namanya adalah Sultanah Sofiyatuddin Tajul Alam Berdaulat Zillullah fil Alam, atau kita bisa artikan secara ringkas nama beliau itu Sultanah Sofiyatuddin atau Sultanah Sofiyah. Sultanah Sofiyah ini adalah istri daripada Sultan Iskandar Sani, yang juga putra beliau itu istri dari Iskandar Sani dan juga putri daripada Iskandar Muda, pahlawan besar gitu ya. Nah, Sultanah Sofiyatuddin di sini meskipun beliau ini adalah seorang perempuan yang pada masa itu kita tahu ruang gerak perempuan ini tidak seluas, tidak fleksibel sekarang. Tetapi ternyata tidak menghalangi Sultanah Sofiyatuddin ini untuk memberikan legasi terbaik, persembahan terbaik bagi sejarah peradaban bangsa kita. Di antaranya adalah Sultanah Sofiyatuddin yang
merequest kepada Syekh Abdul Rauf Singkil yang pada masa itu kapasitasnya sebagai Grand Mufti di Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Aceh pada masa itu diperintah oleh seorang ratu perempuan, Sultanah Safiyah, agar bagaimana kemudian dibuatkan karya-karya terpenting dalam bahasa Melayu Jawi. Maka atas prakarsa tersebut titah daripada Sultanah Safiyatuddin, Syekh Abdul Rauf Singkil menulis satu kitab Turjumanul Mustafid, yang kedua Mir'atut Tulab, dan juga karya-karya yang lain. Nah, ini bisa menjadi hal yang menggugah inspirasi kita, bahwasannya Sultanah Safiyatuddin ini seorang penguasa tetapi juga sangat cinta terhadap tradisi ilmu pengetahuan di sini ya, dengan memerintahkan kepada Grand Mufti untuk menciptakan karya terbaik yang kemudian menjadi persembahan yang diwariskan bagi generasi setelahnya. Nah, diantaranya yang tadi Mbak April tanyakan, yang memotivasi Syekh Abdul Rauf Singkil ini menulis karya masterpiece-nya ini adalah seorang perempuan. sosok perempuan itu Perempuan itu jadi inspirasi dalam banyak hal memang. baik. Lalu untuk metode sendiri, tafsir ini metode apa yang digunakan oleh Syekh Abdul Rauf dalam menulis? Ya, jadi Mbak April, kitab tafsir Turjumanul Mustafid ini sebagaimana tertera dalam sampulnya, Syekh Abdul Rauf Singkil itu banyak merujuk kepada tafsir Al-Qur'an terpenting yang berjudul Anwarut Tanzil, yang mana itu dikarang oleh Al-Imam Al-Baidawi atau kita kenal sebagai tafsir Baidawi. Tafsir Baidawi ini metode yang beliau gunakan adalah metode komparatif atau metode bagaimana untuk menggabungkan antara metode tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi. Karena kita tahu dalam sejarah tradisi ilmu tafsir Al-Qur'an, Imam Al-Baidawi di sini mengarang tafsir itu dengan semangat untuk mencangkok, merekonsiliasi dua tradisi besar yang saat itu dominan di dunia Islam. Ada tafsir yang ditulis oleh namanya Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib atau kunci segala sesuatu yang abstrak dan tidak ternalar. Nah, dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib di sini mewakili tradisi keilmuan Sunni. Lalu ada tafsir lain yang juga viral dan punya posisi dan reputasi luar biasa besar dalam tradisi Islam, yang ditulis oleh tradisi pemikiran mazhab Mu'tazilah namanya, yang dikarang oleh Imam Az-Zamakhsyari, namanya adalah tafsir Al-Kasyaf, penyingkap segala rahasia ilmu Al-Qur'an. Nah, antara tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh seorang cendekiawan dari Mu'tazilian School, lalu di satu sisi ada tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, yang ditulis dalam tradisi Sunni School, itu oleh Imam Al-Baidawi. Kemudian bagaimana ini bisa dikomparasikan, disarikan yang terbaik dari tafsir Al-Kasyaf Zamakhsyari apa, dari tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi apa, lalu lahirlah kitab Anwarut Tanzil Al-Baidawi. Dan dari Anwarut Tanzil ini kemudian ditransformasikan oleh Syekh Abdul Rauf Singkil ketika menulis kitab tafsir Turjumanul Mustafid ini. Maka metodenya seperti yang tadi kita diskusikan, ya metode komparatif Ya, baik. Dan apa yang dituliskan, apa yang dituangkan saat itu, apakah menggambarkan apa yang terjadi atau kondisi yang terjadi di Aceh saat itu? Ada hubungannya atau tidak, atau lebih general kepada Nusantara pada umumnya? Tentu saja sebuah karya itu tidak lahir dari ruang yang kosong. Betul. Tetapi ia dilatar belakangi dari konteks yang menjadi background ketika karya itu ditulis. Termasuk halnya kitab tafsir Turjumanul Mustafid di sini. Kitab ini oleh Syekh Abdul Rauf Singkil memang betul ditulis di Aceh. Tetapi beliau menulisnya bukan dalam bahasa Aceh, tetapi dalam bahasa Melayu, bahasa lingua franca masyarakat Nusantara dari masa itu sampai masa sekarang, yang kemudian bertransformasi menjadi bahasa Indonesia. Artinya Syekh Abdul Rauf Singkil ingin bagaimana masyarakat Nusantara ini melalui karya beliau ini bisa memahami kandungan ajaran Al-Qur'an
bukan hanya bagi masyarakat Aceh, meskipun promotor daripada karya ini adalah seorang penguasa Aceh, tetapi kemudian karya ini bisa juga dibaca oleh masyarakat yang ada di Jawa, dibaca masyarakat yang ada di Bugis, dibaca oleh masyarakat yang ada di Ternate, di Maluku, dibaca oleh masyarakat yang ada di Banjar misalkan, dan wilayah-wilayah Nusantara lainnya. Artinya Syekh Abdul Rauf Singkil menuliskan karya ini untuk konteks masyarakat Nusantara yang pada saat itu memang sudah bineka, sudah kosmopolit ya. Nah, hal lain lagi yang menarik di sini adalah Syekh Abdul Rauf Singkil berkenan untuk memberikan legitimasi atas kepemimpinan seorang perempuan. Karena kita tahu pada masa itu seorang perempuan ketika menjadi pemimpin negara itu bukan hal yang lumrah ya, bukan hanya di dunia Islam tetapi juga di belahan dunia yang menganut agama lain. Tetapi Syekh Abdul Rauf Singkil ketika Sultanah Sofiyatuddin itu memimpin Aceh, beliau tidak serta-merta kemudian mengatakan Sultanah Sofiyatuddin itu tidak boleh menjadi pemimpin negara karena pada masa itu tradisinya perempuan tidak boleh dan seterusnya. Tetapi beliau memberikan legitimasi bahwasannya meskipun seorang perempuan pada masa itu, tetapi ternyata membuktikan Sultanah Sofiyatuddin ini memiliki kecakapan, memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin sebuah negara dan maju pada zamannya. Ada satu buah catatan perjalanan yang ditulis oleh seorang ulama dari Al-Azhar, namanya Mansur bin Muhammad Al-Azhari Al-Misri pada masa pemerintahan Sultanah Sofiyatuddin. Dan catatan perjalanan Syekh Al-Azhar ini mengelilingi Nusantara termasuk Aceh itu terabadikan dalam satu buah karya buku sejarah yang berjudul As-Sirah Al-Mutawakkiliyah. Yang menarik saat itu Syekh Mansur Azhari menulis tentang Sultanah Sofiyatuddin dan Syekh Abdul Rauf Singkil yang menjadi Grand Mufti di sana. Dikatakan kesultanan itu tamlikuha imro'ah, dikelola, dipimpin oleh seorang perempuan. Tetapi perempuan yang kata kesaksian ini adalah yang memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan juga terhadap literasi. Baik. Nah, itu yang kemudian menjadikan kajian sejarah, histori tentang kitab Turjumanul Mustafid, kemudian Sultanah Sofiyatuddin ini bukan semata-mata kita telisik, kita pandang dari sudut mata sejarah lokal saja, tetapi juga dari sejarah versi lain, karena ada banyak catatan dari luar yang juga memuji pada masa itu ternyata perempuan menjadi pemimpin negara bisa menjadikan negaranya terkelola dengan maju. Saya sangat tertarik poin ini karena ternyata banyak fokus di sana yang menjelaskan mengenai bagaimana perempuan dapat berperan seperti itu ya Kang. Betul, betul. Nah, kita kaitkan dengan kondisi saat ini, kembali ke kondisi saat ini di mana perdebatan masih saja terjadi mengenai peran perempuan itu sendiri. Yang pada akhirnya dikhawatirkan kaum muda mungkin gitu, untuk para perempuan, kaum muda khususnya takut untuk melangkah, takut untuk bergerak gitu. Nah, literasi dari kitab Turjumanul Mustafid ini apakah bisa untuk kita gerakan untuk menguatkan tekad dari perempuan-perempuan di sana yang mungkin mempunyai potensi, mempunyai mempunyai kekuatan juga untuk menelurkan karya-karya, bagaimana? Ya, tentu saja Mbak April. Jadi ini bisa menjadi motivasi. Saya pikir bukan hanya bagi kaum perempuan saja, tetapi juga bagi kaum laki-laki agar bisa mendukung, mendorong dan juga menyukseskan kiprah daripada kaum perempuan ini. Karena di zaman sekarang yang paling terpenting adalah kompetensi, kapasitas dan juga kapabilitas. Kemudian perbedaan laki-laki perempuan itu bukan lagi menjadi hal yang menjadi ganjalan. Dan Nusantara ini beruntung karena memiliki banyak ingatan kolektif dan juga cermin sejarah teladan jika perempuan-perempuan kita dulu itu menjadi orang-orang hebat ya. Di antaranya kita kenal tadi Sultanah Sofiyatuddin ada, lalu ada Laksamana Kemalahayati,
Kalau di Jawa itu ada Ratu Kalinyamat ya. Oh iya, Ratu Kalinyamat, ini ya. memimpin ekspedisi untuk bagaimana mempertahankan kedaulatan wilayah Nusantara dari Portugis kan. Iya. Dari Jepara berangkat misalkan di Banten ada beberapa ratu juga yang sukses memimpin dan mengelola kesultanan. Hayati. Iya, Kemal Hayati. Dan saya pikir di berbagai belahan Nusantara yang lain ada banyak sekali inspirasi-inspirasi perempuan yang membuktikan jika mereka itu bisa menjadi inspirasi ya bagi kemajuan dan juga bisa melahirkan laki-laki yang hebat dari rahim-rahim mereka itu. Termasuk halnya misalkan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini di antara salah satu guru utamanya seorang perempuan, yaitu neneknya sendiri yang kita kenal dengan Nyai Ratu Kilen ya. Baik. Karena tema bahasannya perempuan, saya sangat tertarik dan kayaknya kurang waktu kita. Iya. Tapi kebersamaan kita sepertinya harus kita tutup sampai di sini, Sobat BKN dimanapun berada. Karena waktu juga kita harus menutup perjumpaan kita. Kita tadi telah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari kitab Tafsir Turjumanul Mustafid karya dari Syekh Abdurrauf Singkil Aceh. Tafsir ini adalah salah satu karya yang penting dalam bidang tafsir Al-Quran di Indonesia. Metode tafsir yang digunakan dalam kitab ini melalui alur komparasi, menjadikan kitab ini begitu penting dalam kajian kitab tafsir di Indonesia. Dalam konteks Indonesia saat ini, Tafsir Turjumanul Mustafid masih memiliki relevansi yang kuat karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki beragam corak keagamaan dan tradisi lokal. Kitab ini dapat membantu umat muslim Indonesia dalam memperdalam pemahaman tentang Al-Quran dan meningkatkan kualitas pemahaman agama. Selain itu, tadi telah kita ketahui bersama di dalam kitab ini juga menjelaskan bagaimana peran perempuan, bahwa perempuan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Ginanjar Syaban. Kiranya dapat menambah wawasan kita bersama. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam dan waktu yang sama di channel YouTube Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Anak Melayu mengail ikan sepat. Perahu berlabuh di tengah lautan. Sambil menunggu datangnya imsak, pesan maaf kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Sama-sama Mbak April. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa, sehat-sehat selalu ya. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu rayuan setan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati yang gembira. Cita tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma-Mu Allah, dan tak lupa berzakat.
dan tak lupa berzakat. Sempurnakan kewajiban mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat. Sempurnakan kewajiban mensucikan